Hai guys, balik lagi sama Aubrey Drew. Kali ini aku pengen share sama kalian tips untuk menghadapi pandemi corona atau yang sekarang lagi hangat-hangatnya yaitu new normal. Tentunya tips yang akan aku share sama kalian berkaitan dengan teori psikologi. Yuk disimak. Seperti yang kita semua tahu, pandemi ini hal yang sangat unexpected kan. Gak ada yang nyangka mungkin pada tahun 2020 ini baik yang kehilangan pekerjaan, anak-anak nggak bisa sekolah seperti biasanya, banyak orang kantor yang dirumahkan, orang-orang nggak bisa kumpul keluarga, bahkan pada lebaran kemarin aja banyak yang nggak bisa pulang kampung. Oleh sebab itu, saking banyaknya unexpected things yang terjadi dalam hidup ini, kita harus selalu berada di dalam resilient zone kita. So what is resilience? Psychologists define resilience as the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats, or significant sources of stress. Jadi, yang dimaksud di sini, orang-orang resilient adalah orang-orang yang bisa beradaptasi secara baik ketika unexpected things itu terjadi. Jadi di sini bukan berarti bahwa orang itu tidak mengalami stres atau perasaan yang lainnya, namun mereka bisa bounce back ke kehidupan mereka lagi. Nah, penting diingat, kuncinya adalah karena kita tidak bisa mengontrol situasi, jadi yang paling bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Tahu nggak kalian apa yang bakal terjadi kalau kita berada di luar resilient zone kita? Well, kita akan lebih gampang flip our lid. Untuk menjelaskan tentang flip our lid lebih gampang kalau kita pakai tangan kita seperti ini. Ini bentuk otak manusia. Di bagian bawah sini ada yang namanya reptilian brain, yaitu bagian otak yang mengatur semua di bawah alam sadar kita, seperti blood pressure atau heart rate, itu ada di bagian bawah sini. Lalu di bagian tengah ada yang namanya midbrain, yaitu emotional brain kita. Di sini ada memory atau emotions kita. Dan di bagian paling depan sini ada prefrontal cortex, yaitu bagian otak manusia yang mengatur bagaimana cara kita memecahkan masalah dalam kehidupan ini. Jadi ini logical atau reasoning parts of our brain. Nah, ini otak pada umumnya. Tapi saat kita flip our lid, jadi otak kita akan seperti ini. Yaitu kita bisa lihat bahwa bagian tengah dan bagian bawah yang bekerja. Bagian depan otak kita tidak bekerja sehingga bagian tengah dan bawah otak kita mereka mengambil alih sehingga semua decision kita berdasarkan dari emotional state kita pada saat tersebut. Oleh karena itu, penting banget kita untuk stay di resilient zone kita. Bayangin kalau kita di luar resilient zone kita dan dengan keadaan dunia yang kayak gini, banyak banget hal-hal unexpected terjadi dan akhirnya kita gampang untuk flip our lid. Akhirnya kita menyelesaikan masalah nggak pakai logika lagi, tapi kita pakai perasaan kita. Tahukah kalian kalau kalian itu bisa terus increase your resilient zone? Nah, sekarang aku mau kasih tips bagaimana cara increase your resilient zone. Yang pertama, build your connections. Kalian tahu kan manusia adalah makhluk sosial, jadi penting banget buat kita untuk connect sama other people. Kalau kalian ada masalah, don't forget to share with your friends or your families. It's really important for your mental health. Yang kedua, take care of your body, baik itu secara fisik maupun secara mental. Secara fisik dapat kalian lakukan dengan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum banyak air putih, maupun olahraga. Ya mungkin masih banyak hal lain yang kalian bisa lakukan untuk menjaga kesehatan fisik kalian. Yang ketiga, have a purpose. Penting banget di hidup kita bahwa kita mempunyai tujuan dan kita tahu arahnya akan kemana. Tujuan orang beda-beda. Mungkin ada orang yang suka menolong orang lain, atau ada orang yang suka musik, atau suka memasak, atau suka bercocok tanam. Yang penting di sini adalah kita punya purpose, jadi kita tahu arah hidup kita akan kemana. Jadi sekian tips dari aku. Jangan lupa untuk stay in your resilient zone. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like dan juga share biar lebih banyak orang yang tahu pentingnya untuk stay in their resilient zone.
Dan juga buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena di sini aku ngebahas tentang psikologi. Thank you.